Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga tetap semangat dalam belajar. Belajar bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan rapot, ijazah, bahkan gelar, tetapi lebih dari itu, berhubungan dengan masalah, memperluas pengetahuan, dan menyerap berbagai ilmu kehidupan. Nah, oleh karena itu di saat sekarang ini, jangan sampai menghalangi niat kalian untuk tetap belajar. Belajar bisa dari berbagai sumber, termasuk melalui video ini. Sebelum pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berguna bagi kalian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis teks eksplanasi. Anak-anak yang hebat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan bisa menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Sebelum kita mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi, terlebih dahulu kalian harus memahami pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Ada beberapa pola pengembangan teks eksplanasi. Perhatikan tayangan berikut ini. Pola pertama adalah pola deduktif. Pola deduktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks dengan pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. Perhatikan contoh pola deduktif berikut ini. Kemacetan telah menjadi hal yang biasa di Jakarta. Kemacetan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, jumlah kendaraan yang ada tidak seimbang dengan luasnya jalan. Kedua, kurangnya rasa disiplin untuk semua pengguna jalan raya. Ketiga, munculnya tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas seperti pasar, rel kereta api, halte yang tidak difungsikan, banjir, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Yang terakhir, tidak tegasnya aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Nah, perhatikan di kalimat pertama, kedua, di situ terkandung ide pokok. Apa yang dibahas di situ adalah tentang beberapa faktor penyebab kemacetan di Jakarta. Kemudian pola induktif. Pola induktif merupakan pola pengembangan paragraf yang mengurutkan dari informasi khusus ke umum. Kesimpulan atau gagasan utama pada pola ini diletakkan di bagian akhir dari teks atau paragraf. Nah, ini adalah contoh pola pengembangan induktif. Penyair akan membuat sebuah puisi dengan cara menuangkan imajinasinya, barulah tercermin sebuah puisi. Pengarang novel merangkai ceritanya dengan pengembangan imajinasi. Demikian juga seniman akan menggoreskan lukisan didahului dengan imajinasinya ke arah yang sebenarnya. Memang benar, imajinasi diperlukan dalam menciptakan suatu karya. Perhatikan contoh tersebut. Pada kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga berupa kalimat-kalimat penjelas yang kemudian ide pokoknya diletakkan di akhir paragraf yang berbunyi, memang benar, imajinasi diperlukan dalam menciptakan suatu karya. Inilah contoh pola induktif. Selanjutnya adalah pola proses atau kronologis. Pola proses adalah pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tersebut tidak langsung mengandung kesimpulan berupa kalimat yang eksplisit, tapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Perhatikan contoh pola proses atau kronologis berikut ini. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia telah menunjuk tanah seluas 56 km persegi di Sangiran sebagai daerah cagar budaya.
Kemudian dibangun sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana pada tahun 1988. Lalu, pada tanggal 15 Desember 2011, museum diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut menunjukkan sebuah proses atau kronologis berdirinya daerah cagar budaya di Sangiran. Ada juga pola kausalitas. Teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Berikut ini adalah contoh pola kausalitas. Para petani banyak menggunakan pupuk kimia atau non-organik dan pestisida yang berlebihan saat ini. Akibatnya dapat memengaruhi populasi hewan maupun cacing yang ada di dalam tanah. Di samping itu, pestisida yang disemprotkan ke tanaman sebagian dapat terbawa oleh air ke dalam saluran atau sungai yang dapat membunuh semua jenis binatang yang ada di dalamnya. Nah, perhatikan dalam paragraf tersebut terdapat hubungan sebab akibat. Anak-anak hebat, setelah mempelajari berbagai pola pengembangan paragraf, sekarang kita lanjutkan dengan membahas bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama adalah menentukan topik, kemudian mengumpulkan data atau bahan, yang ketiga menyusun kerangka teks, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan utuh. Langkah pertama adalah menentukan topik. Topik atau tema dapat ditemukan dengan berbagai cara, misalnya melalui sebuah pengamatan objek secara langsung. Berikut ini adalah contoh topik, misalnya masalah kemiskinan, banjir, virus corona, gempa bumi, lalu lintas, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan atau data. Jadi sebelum kalian melanjutkan kegiatan untuk menulis teks eksplanasi, maka perlu mencari bahan atau data. Bahan atau data bisa dicari dari berbagai sumber, misalnya dari buku-buku, dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Anak-anak hebat, setelah bahan terkumpul, selanjutnya adalah menyusun kerangka. Pada tahap ini, kalian dapat membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan kesimpulan atau ulasan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kerangka. Misalnya kita tentukan topiknya adalah kemiskinan. Nah, kemudian kita buat kerangkanya sesuai dengan struktur. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, di dalam identifikasi fenomena, kalian bisa menuliskan pernyataan umum tentang kemiskinan. Bisa kalian tuliskan di sini tentang pengertian kemiskinan dan hal-hal yang secara umum kamu tahu tentang kemiskinan. Uraikan di bagian ini. Kemudian bagian kedua adalah rangkaian kejadian atau bagian isi. Nah, di sini ada penjelasan tentang penyebab kemiskinan dan akibatnya. Jadi di sini ada hubungan kausalitas. Kemudian yang kedua bisa dituliskan di sini usaha mengatasi kemiskinan. Kemudian bagian ketiga adalah interpretasi. Di dalam interpretasi nanti kalian bisa membuat kesimpulan dan ulasan tentang kemiskinan. Langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka teks.
Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka teks eksplanasi yang telah kalian buat menjadi sebuah paragraf utuh dengan bekal informasi data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Pengembangan paragraf juga harus memperhatikan pilihan kata, kelogisan kalimat, serta kohesi sehingga sesuai dengan kaidah bahasa dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak hebat, perhatikan tayangan berikut ini, contoh pengembangan kerangka teks menjadi teks yang utuh dengan topik kemiskinan. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan soleha, demikian tadi pembelajaran kita tentang bagaimana menulis teks eksplanasi. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Selamat belajar, selamat berlatih, berkarya. Semoga sukses bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.